Mari makan ibu-ibu, nasi sama tumis terong bulat. Saya biasanya kesukaan saya langsung digoler. Ya, namanya digoler ya ibu-ibu. Saya mau nyomot. Maaf, maaf. Nah, ini digoler dulu seperti ini. Jadi biar tercampur. Mana ada yang nempel-nempel di wajan gitu kan. Kalau udah makan tercampur gini nikmat sekali loh ibu-ibu. Apalagi nanti kalau makannya pakai tangan. Iyalah, makan pakai tangan, mana ada makan pakai kaki, saru ya kan. Makanya pakai tangan lah. Nah, ini udah matang, udah tercampur, kita tinggal pindahkan ke piring kita. Ganggu sih. Enak banget ibu-ibu. Mari makan, mari sarapan. Sebelum jemput anak pulang sekolah kita harus sarapan dulu. Nasi goreng ya, padahal bukan. Ini nasi digoler, digoler namanya. Kalau di tempat saya namanya digoler. Yuk makan yuk. Halo, assalamualaikum ibu-ibu. Mari makan goler celem terong. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Tadi cabai galaknya saya isi 5. Pedas banget. Sudah sarapan apa ibu-ibu pagi ini? Masak apa di rumah? Saya lagi bersantai. Soalnya anak saya yang kemarin sakit itu udah masuk. Jadi di rumah sendirian. Waktunya me time. Saya me time-nya itu kalau anak-anak sekolah bisa rebahan. Ya walaupun pekerjaan rumah banyak sih, tapi ya seenggaknya kalau nggak ada anak-anak di rumah kan bisa rada bebas sedikit. Nggak ibu-ibu? Sama nggak seperti saya? Sama lah. Misalkan tadi kurangnya tuh sampai pakai ini loh, teri campur teri enak banget ini, cuma tebas ada. Lanjut cerita yuk. Cerita ini loh yang kemarin saya bilang Tara Jamin Par itu toh, film India, filmnya Amir kan. Jadi ada seorang anak namanya Ihsan. Ihsan itu dia itu mempunyai nggak keterbelakangan mental sih, apa ya, pokoknya dia itu kalau di kelas itu nggak pernah fokus gitu loh, ngikutin pelajaran ini nggak pernah fokus. Suatu ketika di kelas lagi pelajaran bahasa Inggris apa ya, ibu gurunya itu nyuruh, Ihsan tolong baca paragraf sekian halaman sekian. Nah dia tuh nggak bisa baca, udah kelasnya suruh keluar kan, keluar. Di luar ya seneng lah anak kayak gitu kan, suruh keluar, terus malah di luar tuh bukannya ini malah main-main di kelas. Tapi dia tuh dianggap bodoh gitu loh, sedangkan kakaknya itu pintar, makanya di rumah itu sering dibanding-bandingkan sama bapaknya. Dia tuh bapaknya tuh pengen Ihsan tuh sama pinternya kayak kakaknya itu loh. Kakaknya tuh berprestasi baik di akademis, baik di olahraga, tapi Ihsan tuh enggak. Jadi belajarnya kayak gimana gitu kan. Nah habis itu tuh dia tuh dibully sama satu kelas, sama temen-temennya, sama guru-gurunya gitu. Guru-gurunya tuh bukannya nyari solusi ini anak diapain gitu biar bisa, tapi nggak ada, malah ikut membuli si Ihsan ini. Hingga akhirnya Ihsan dipanggil ke sekolah. Ihsan, orang tuanya itu dipanggil sama kepala sekolah. Kalau sekolah itu bilang katanya sudah tidak sanggup untuk mengajar Ihsan di sekolah itu, jadi kayak dikeluarkan gitu loh. Bapaknya tuh marah ya, namanya orang tua walaupun dia tahu anaknya tuh nggak bisa, tapi pasti dia tuh nggak seneng kalau orang lain ngatain anaknya bodoh, apalagi ya ngatain anaknya tuh nggak bisa. Ibaratnya cukup kita saja orang tua yang memberikan cap itu, istilahnya kayak gitulah. Jadi nggak terima juga bapaknya itu kalau anaknya tuh dianggap bodoh. Terus
Isan, kamu nanti saya kirim ke boarding school katanya, di asramain gitu kan. Terus Isannya nangis, mama saya nggak mau ke boarding school mama gitu. Dianggapnya tuh nakal, jadinya diantarlah dia ke boarding school, ke asrama. Nah di asrama situ kan dia jadi mentalnya tuh udah down gitu loh, nggak punya teman. Tapi ada satu teman sebangkunya itu yang kakinya pincang itu mau ngajak main Isan, tapi tetep di situ juga Isan mentalnya tuh tambah rusak gitu loh. Udah gurunya galak-galak karena saking disiplinnya, terus temennya juga nggak ada yang mau bermain sama dia, pokoknya dia stres loh, dia stres. Hingga akhirnya datanglah guru seni. Nah guru seninya itu Amir Khan. Nah di awal pembukaan kelas itu semua anak di kelas tuh rame, senang bernyanyi-nyanyi bersama-sama, tapi hanya Isan yang hanya duduk diam. Isan itu kan paling suka menggambar. Nah waktu itu disuruh menggambar di kelas, tapi Isan nggak menulis menggambar sama sekali, padahal dia tuh hobinya menggambar loh. Nah si Amir Khan ini, si gurunya ini berpikir ini anak ada sesuatu gitu, kok dia nggak bisa seperti itu. Nggak, akhirnya dia tanya tuh sama temen sebangkunya itu yang pincang itu, itu si Isan kenapa sih kok murung di kelas. Akhirnya diceritain lah sama temennya itu, Isan tuh begini-begini di kelas itu kan. Dia ngecek buku catatannya Isan itu. Sebenarnya Isan tuh bisa, cuman apa ya, kalau dari penyakitnya itu namanya disleksia. Jadi tulisannya tuh kebalik-balik. Yang G harusnya ke bawah, dia jadi ke atas kayak gitu. Dia punya imajinasi sendiri. Hingga akhirnya si Pak gurunya ini datengin ke rumahnya. Nah di rumahnya itu malah berantem sama bapaknya Isan. Dianggap Bapak Isan tuh marah gara-gara apa ya, nggak terima gitu loh kalau orang tuanya itu tidak mendidik dengan benar, padahal orang tuanya juga udah pol-polan gitu. Terus ngasih tahu sebenarnya Isan itu nggak bodoh, hanya dia itu kurang menangkap apa yang diceritakan gurunya itu, penyakitnya ini. Terus dijelasin sama Pak gurunya. Terus bilang pokoknya yaudah Bapak nanti ke sana sekitar 3 bulan 6 bulan lagi, Bapak lihat perubahannya Isan. Nah mulai dari situ Pak gurunya itu mulai pendekatan sama Isan, terus mulai mengajarkan sesuai dengan kemampuan otaknya gitu loh. Nah kan setiap anak itu pinternya beda-beda, cara nangkapnya juga beda-beda kan. Nah si guru ini tuh dia menerapkan ilmu itu. Hingga akhirnya Isan bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, malah lebih pintar dari yang lain. Nah pas lagi ada kunjungan orang tua, Bapak Isan melihat Isan lagi di papan mading gitu, lagi baca, dan Isan tuh bisa baca. Bapaknya tuh nangis, terharu, ternyata anaknya itu sebenarnya pintar kayak gitu kan. Akan diadakan lomba. Jadi kegiatan akhir tahun itu si Pak guru itu, Pak Amir Khan itu ngadain kegiatan lah, lomba mewarnain, tapi satu sekolahan di luar gitu. Nah Isan itu yang jadi juara, dia menggambar nilai selesai. Dadah, assalamualaikum.